Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat sore ya untuk Anda yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang ini. Ini dari pagi banyak banget saya dipertanyakan dari DM Instagram. Saya nggak tahu ada gejolak apa ini dari pagi, ya kan? Itu banyak yang bertanya, Bang, ada katanya 17 pinjol mau dihapus oleh OJK. Saya bilangin, ini informasi di mana? Saya sibuk mencari dari tadi di Google. Saya cari di Google di semuanya. Itu saya tidak menemukan ada hal yang seperti itu, ya kan? Ada OJK mau menghapus 17 pinjol, ya kan? Itu tadi ada sekitaran 7 orang yang bertanya sama saya tentang apakah benar ada 17 pinjol yang mau dihapus oleh OJK gitu loh. Kalau iya Bang, coba Bang dibikinkan videonya kira-kira pinjol apa yang dihapus oleh OJK. Saya bolak-balik cari informasinya, cari informasi. Alhamdulillah sampai detik ini tidak saya temukan sama sekali. Oke, buat teman-teman semuanya, sebagai informasi aja buat Anda ya. Jadi Anda itu jangan cepat-cepat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada kejelasannya. Mungkin itu berupa judul video, berupa thumbnail video, ataupun misalnya banyak yang Anda temukan seperti di aplikasi lain, di TikTok, di Snack Video, dan berbagai macam versi lainnya. Itu jangan dicerna mentah. Dan kebiasaan dari teman-teman itu selalu melihat judul, selalu melihat cover tanpa pernah Anda dalami dulu. Jadi kalau misalnya Anda menemukan ada berupa video misalnya gitu kan, contoh kayak di TikTok, coba didengar dulu maksud dia OJK menghapus 17 pinjol itu apanya gitu loh, ya kan? Apa keterangan mereka gitu loh. Dan habis itu kalau misalnya mereka bilangin OJK berencana misalnya gitu kan, apa alasan rencana yang disampaikan itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi supaya Anda tidak mendapatkan informasi yang miring gitu loh. Ini kan banyak juga nih informasi miring yang kayak gini. Yang jelas yang mereka kejar itu ya bagaimana mereka mencapai jam tayangnya, bagaimana mereka mencapai subscribernya, kan itu tujuannya. Jadi gini ya, sejauh ini yang saya tahu ya, mulai dari 106 dulu itu pinjol legal, 106 pinjol legal itu belum ada saya temukan OJK benar-benar mencabut izin itu. Yang ada adalah pinjolnya itu sudah tidak sanggup lagi menjalankan usaha di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Karena dari dulu saya sampaikan juga, ini buat teman-teman semuanya juga ya, pinjol itu hanya terbagi dua, legal dan ilegal ya. Tidak ada ceritanya di dalam itu semi legal apalagi semi ilegal ya. Ilegal ini tidak resmi, legal ini resmi. Dan legal itu kalau dulu ya, waktu masih di 106, 108 aplikasi pinjol itu, dulu pinjol yang legal ini terbagi menjadi dua. Ada yang satu terverifikasi, ada yang satu terdaftar. Ya, antara terdaftar dan terverifikasi ini berbeda. Walaupun mereka sama-sama mempunyai izin dari OJK, hanya saja untuk yang terverifikasi dia diberikan semua fasilitas oleh OJK, diberikan dia bebas mengikuti untuk melakukan usaha dia di Indonesia tanpa perlu lagi dia mengkonfirmasi setiap tahunnya, ya kan? Berbeda dengan pinjol terdaftar. Untuk pinjol terdaftar dia juga diberikan akses sama dengan verifikasi tadi. Pinjol yang telah terverifikasi tadi sama untuk yang terdaftar, hanya saja mereka setiap 1 tahun mereka harus melaporkan kepada OJK untuk nanti OJK menilai ulang layak apa tidak untuk dia diberikan terverifikasi. Itu cuman ada bagian dari dua pinjol tersebut ya, yang satu ilegal, yang satu legal. Legal terbagi menjadi dua, jadi yang satu terverifikasi, yang satu terdaftar. Kalau hari-hari ini mungkin sejak 2022 sampai 2024 ini itu semua pinjol sudah terverifikasi. Jadi nggak ada lagi cerita bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh teman-teman semuanya semi legal, itu sudah tidak ada. Semi ilegal apalagi? Yang ilegal itu kan tidak resmi, yang legal itu resmi. Kalau dibilangin semi itu nggak ada bahasa-bahasa semi. Bahasa semi ini selalu dipakai oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan lain. Kenapa saya bilangin dia mempunyai kepentingan lain? Contoh, mereka ini bergerak di bidang jasa misalnya gitu. Jasa mereka ini bagaimana supaya Anda
ikut menggunakan jasa mereka, contoh buat meminjol kembali. Ya kan, pergunakan data Anda dengan sistem bagi hasil, misalnya gitu kan. 50 buat mereka, 50 buat Anda, tapi pakai data Anda. Ya kan, nanti tugas mereka apa? Tugas mereka hanya memberikan data-data fake, misalnya gitu kan. Itu ada maksud dan tujuan lain. Itu berarti ada keuntungan yang akan mereka dapat karena menggunakan data Anda. Dan habis itu juga ada juga bahasa semi legal juga keluar karena mereka juga ada kepentingan lain. Contoh, mereka kalau bisa meminta Anda untuk mempergunakan jasa mereka. Jasa apa yang dia tawarkan? Jasa backup data contohnya kan, atau jasa menghentikan sebar data. Jasa-jasa seperti ini itu hanyalah jasa-jasa penipuan saja. Ya kan? Ending akhirnya nanti Anda hanya diminta untuk mengganti nomor. Gitu loh. Pada dasarnya mereka menawarkan jasa-jasa seperti itu hanyalah untuk cuan bagi mereka. Mereka minta sekian persen, sekian persen, sekian persen. Ini yang harus teman-teman pertimbangkan. Ya, jadi jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal itu, karena saya perhatikan juga di TikTok itu cukup banyak banget gitu loh. Di Instagram itu banyak banget. Bahkan sampai ada yang mencomot dengan nama solusi hutang MB dan logo ada di YouTube ini. Tapi saya sudah verifikasi di akun Instagram saya bahwa saya tidak mempunyai akun Instagram lain selain namanya Medi Broni. Atau misalnya saya tidak mempunyai akun TikTok lain selain namanya Medi Broni gitu loh kan. Habis itu kalau untuk di snack video kita sudah terverifikasi juga, sudah centang biru ya kan. Kalau untuk di Facebook pun fanpage kita ada namanya solusi hutang. Habis itu di YouTube kita nggak pernah menawarkan yang namanya jasa-jasa backup data, menghentikan sebar data, atau jasa menyelesaikan hutang dengan berhutang. Kita tidak pernah sama sekali. Dan apalagi buat teman-teman juga, kemarin ada juga yang komplain tuh, masalahnya Bang Medi, saya kemarin ada transfer uang ke nomor rekening ini dan nomor teleponnya ini. Saya pribadi tidak pernah mencantumkan nomor telepon saya, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Ya kan, kalaupun Anda ingin menemukan nomor telepon saya, itu hanya ada di YouTube. Anda harus menjadi membership di channel ini. Anda klik tombol gabung di bawah nama channel, Anda scroll ke bawah untuk konsultasi khusus sama Medi Broni, itu baru tersedia nomor saya. Dan di situ Anda diminta untuk jadi membership, itu Anda akan diarahkan pemotongan pembayarannya pun melalui YouTube. Ya, jadi tidak ada ceritanya Medi Broni itu menawar-nawarkan nomor rekening untuk teman-teman semuanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan informasi bahwa ada pinjol yang dihapus oleh OJK sebanyak 17 pinjol, sampai detik ini kebenaran dari cerita itu belum ada. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman yang mendapatkan video-video seperti itu, coba ditonton dulu. Maksud dari judulnya itu seperti apa, maksud dari cover thumbnailnya itu seperti apa yang diterangkan di sana. Alangkah baiknya kita mendengar sampai habis, biar kita paham gitu loh. Jadi jangan kita hanya mendengar sedikit, habis itu memahami juga sedikit, nanti giliran bicara double ya. Saya sudah mencari dari tadi tuh bolak-balik. Alhamdulillah sampai detik ini pinjolnya masih tersisa 100 pinjol legal ya. Jadi nggak ada yang namanya 17 pinjol legal sudah dihapus, nggak ada yang bersisa namanya 83 pinjol lagi cuman sisanya yang legal, itu nggak ada ya. Itu buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau menghilang dari pinjol atau mau bebas dari pinjol tanpa ada teroran dan segala macam, coba Anda tonton dulu video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya buat teman-teman semuanya. Ini agak telat ya saya update videonya, tapi nggak apa-apa ya kan. Tadi teman-teman sudah nonton apa belum tentang peraturan dari bunga-bunga yang ditetapkan oleh pihak OJK, yang mana itu harus dipatuhi oleh pihak pinjol. Jadi nggak ada cerita pihak pinjol sengaja memberikan bunga tinggi, pihak pinjol memberikan denda besar, nggak ada. Semuanya sudah tertuang dalam POJK, itu sudah tertuang. Jadi kalau ada pinjol misalnya sengaja menerapkan bunga tinggi, itu Anda nggak usah bayar lagi. Nanti setelah video ini Anda juga bisa tonton itu ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang menghilang. Dia pengen menghilang atau bebas dari pinjol supaya tidak terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Mungkin teman-teman semuanya juga banyak ya yang menginginkan bagaimana sih cara menghilang dari pinjol, bagaimana sih supaya kita tidak ditagih lagi, kita tidak diteror lagi. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan, mungkin Anda bisa lihat di sebelah saya dulu. Kak, boleh bantu saya? Saya mau menghilang dari pinjol ada pundi, mau galbay soalnya capek gali lubang tutup lubang. Tapi takut data kesebar, aku pinjam karena kebutuhan keluarga kemarin jadi membengkak. Oke, kalau Anda pengen menghilang dari pinjol, sebenarnya menghilang dari pinjol itu gampang. Tapi teman-teman juga harus sadar, ketika kita menyatakan tidak mampu bayar, ketika kita menyatakan tidak sanggup bayar, memang ada problem atau sebuah risiko yang harus kita hadapi. Risikonya seperti apa ya? Kemungkinan mungkin dia akan melakukan teroran gitu ya kan. Seperti yang dia sampaikan ini, soalnya capek gali lubang tutup lubang, tapi aku pinjam tapi takut dataku kesebar gitu loh. Kalau untuk soal sebar data, soal pinjol legal itu dia tidak boleh melakukan penyebaran data. Ya kan, menyebar data ke kontak-kontak, ke orang-orang sekitar kita yang jelas di luar dari kontak darurat itu tidak boleh gitu. Tapi kalau soal dia melakukan penagihan kepada kita atau mereka menanyakan keberadaan kita kepada kontak darurat itu sah-sah aja, tapi jangan sampai mereka menagih juga ke kontak kita. Ya, tapi terlepas dari hal itu, boleh atau tidaknya itu ya walaupun itu dilarang oleh OJK, tapi tetap aja pinjol-pinjol itu melakukan hal-hal seperti itu untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Kan kita tahu juga selama ini bahwasanya kekuatan dari pinjol itu adalah data-data yang ada di smartphone kita. Jadi ketika mereka bertindak hal-hal seperti itu, contoh misalnya dari Anda Pundi yang Anda takutkan Anda telat bayar di Anda Pundi karena memang benar nih sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi, tiba-tiba ada saudara Anda yang menyampaikan minta tolong dibayar hutang ke ada pundi, kata saudara Anda. Sementara saudara Anda ini tidak Anda jadikan sebagai kontak darurat. Itu Anda catat nama aplikasinya, Anda tidak perlu bayar lagi. Karena OJK pun juga dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan. Makanya saya bilangin kalau Anda takut soal disebarin data, pinjol legal itu tidak boleh lagi menyebarkan data. Kalaupun mereka melakukan hal yang seperti itu, biasanya mereka tidak lagi menyebutkan nama aplikasi ya. Dan habis itu kalau Anda minta di sini, saya mau menghilang dari pinjol. Oke, kalau cara menghilang dari pinjol kan gampang. Tinggal Anda cabut kartu, hapus WA, reset HP ke dalam pabrik, sudah menghilang itu kan. Anda tidak akan ditagih lagi, Anda tidak akan diteror lagi. Tapi apakah utang akan selesai dengan hal begitu? Tidak. Tapi kalau hanya sebatas untuk menghilangkan teroran, menghilang dari pinjol, ya sudah, cabut aja nomor Anda, hapus WA Anda, reset HP ke dalam pabrik, udah selesai. Teroran mereka tidak ada lagi dan Anda juga menghilang. Terus apa yang harus Anda lakukan ke depannya? Jangan memikirkan pinjol lagi, tapi pikirkanlah bagaimana hidup Anda buat ke depannya ya. Habis itu mau galbay soalnya capek, tutup lubang, gali lubang terus. Iya, kalau galbay ya sudah galbay. Yang penting lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya ingin menghilang dari pinjol itu gampang banget. Kalau menghilang itu kan dia kekuatan dia kan cuma ada telepon tuh, WhatsApp sama email ya kan. Udah buang aja yang itu. Telepon ganti nomornya, WhatsApp hapus WhatsAppnya, email ganti emailnya, udah selesai. Tapi jangan dipikirkan lagi. Kebiasaan dari teman-teman adalah ketika dia sudah ganti nomor, dia sudah hapus WhatsApp, dia sudah ganti email, tapi otak dia ke sana selalu setiap hari. Dia memikirkan, "Bang, saya sudah ganti nomor, saya sudah hapus WhatsApp. Nanti datang nggak ya? Nanti mereka nyebarkan data nggak ya? Nanti tiba-tiba datang ke rumah nggak ya? Nanti saya dibawa polisi nggak ya?" Itu drama namanya. Ya, kalau mau menghilang ya sudah, Anda putus tuh kekuatan pinjol yang ada di tangan Anda. Ya kan, telepon tadi itu Anda putus semua komunikasinya, sudah luntur kekuatan mereka. Kalau misalnya mereka sebarkan data gimana Bang? Tadi kan sudah saya bilang ya, tidak boleh lagi menyebarkan data. Ya kan? Kalau misalnya ditemukan, Anda simpan buktinya dari pinjol mana dan Anda hentikan pembayarannya selamanya. Anda nggak perlu usahakan lagi, walaupun Anda ada duit nantinya nggak usah bayar lagi. Ngapain? Salah mereka. Kenapa mereka harus menyebarkan data kita? Ya kan? Kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, tujuannya apa? Bukan tujuan kita lari dari hutang, tidak. Kita pengen pemikiran kita tenang. Jangan dihantu-hantui dulu. Ya kan? Jangan di chat setiap hari, diancam setiap hari, ditakut-takut setiap hari. Kan ini tujuan kita, bukan lari dari hutang kok. Tapi kalau mereka sampai menyebarkan data, catat nama aplikasinya, hentikan membayar. Oke? Jadi begitulah cara menghilang dari pinjol, ganti nomornya.
Tapi kalau menghilang dari pemikiran, stop drama yang ada dalam diri Anda. Jangan Anda takut-takuti lagi diri Anda, memikirkan Anda akan dijemput paksa polisi, DC akan berkunjung ke rumah, aset-aset akan ditarik. Itu kan drama dalam pemikiran Anda. Coba berdamai dengan diri Anda sendiri, bahwasanya fakta yang Anda pikirkan itu tidak pernah terjadi. Ya, kalau enggak, teman-teman bisa lanjut nonton video ini.